Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di video kami, Tim Kimia Ayu Angkatan 23 yang beranggotakan Dewi Lestari, Rena Nur Atika, Muhammad Taufik Gumilar, Yunda Yolanda, Dida Rupaida, dan Sulistiani. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang analisis kuantitatif dari senyawa karbohidrat. Tonton sampai akhir ya teman-teman. Pertama-tama, apa sih tujuan analisis kuantitatif ini? Tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah atau kadar senyawa karbohidrat pada sampel yang akan dianalisis. Nah, prinsip analisis ini berdasarkan reaksi kimia yang terjadi antara sampel dengan reagen yang diberikan, serta perhitungan dari stoikiometrinya. Hasil uji kuantitatif nantinya akan memberikan informasi mengenai kuantitas, konsentrasi, ataupun kadar senyawa karbohidrat di dalam sampel tersebut. Tapi, waktu pengerjaannya relatif lebih lama karena perlu adanya perlakuan preparasi sampel terlebih dahulu. Dan, biasanya analisis kuantitatif menggunakan alat bantu instrumen seperti spektrofotometer. Selanjutnya, kita akan masuk pada proses preparasi sampel untuk analisis total gula dan gula reduksi. Yang pertama, preparasi sampel cair. Teman-teman harus pastikan bahwa sampelnya itu jernih dan bebas dari pengotor. Pengotor yang biasanya mengganggu analisis, contohnya itu seperti protein yang akan membentuk kekeruhan pada sampel, kemudian fenol yang akan mengganggu analisis, furan dan turunannya sebagai produk dari karamelisasi, dan terjadinya reaksi Maillard. Jika sampel keruh, maka teman-teman harus melakukan pengendapan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis. Gula yang terukur nantinya berasal dari gula dan karbohidrat yang terlarut di dalam air. Kemudian, preparasi sampel padat. Pada sampel padat, gula harus diekstraksi terlebih dahulu menggunakan etanol 80% dalam keadaan yang panas. Gula yang terukur nantinya adalah gula yang terlarut di dalam etanol. Tetapi, polisakarida dan protein bersifat tidak larut dalam etanol. Nah, sebelum teman-teman melakukan ekstraksi sampel padat, sebaiknya sampel dibuat bebas lemak terlebih dahulu dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut yang nonpolar. Selanjutnya, kita masuk pada metode analisis kuantitatif karbohidrat. Analisis kuantitatif karbohidrat bisa menggunakan beberapa metode uji. Tapi pada video ini, kami hanya akan menjelaskan dua metode uji, yaitu analisis total gula metode fenol dan analisis gula produksi metode Loeb-Scrull. Yang pertama, analisis total gula metode fenol. Analisis ini menggunakan instrumen spektrofotometer visible dengan prinsip uji yaitu senyawa karbohidrat apabila direaksikan dengan fenol dan asam sulfat pekat akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna jingga. Senyawa warna tersebut mempunyai panjang gelombang maksimum 490 nanometer. Reaksi yang digunakan pada analisis ini yaitu fenol 5%, asam sulfat pekat, dan larutan glukosa sebagai standarnya. Untuk perhitungan gula total dirumuskan dengan rumus persen gula total sama dengan konsentrasi gula dalam sampel dalam bentuk gram dikali dengan faktor pengenceraan dibagi dengan massa sampel dalam bentuk gram dan dikali 100%. Lalu kita masuk pada pembuatan kurva standar glukosa. Nah, pertama, teman-teman membuat larutan glukosa induk dengan konsentrasi 100 ppm sebanyak 100 ml. Kemudian, larutan glukosa induk diencerkan menjadi beberapa konsentrasi dari 90 ppm hingga 10 ppm dalam labu ukur 50 ml. Setelah itu, diambil 1 ml larutan glukosa, masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 0,5 ml larutan fenol 5% dan diaduk. Kemudian, tambahkan 2,5 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung dan diaduk kembali ya. Biarkan dulu selama 10 menit, lalu kocok dan tempatkan dalam penanas air selama 15 menit. Nah, barulah teman-teman bisa mengukur absorbansinya pada panjang gelombang 490 nanometer. Baru buat kurva standarnya dan tentukan persamaan regresi linearnya dengan rumus berikut.
Berikutnya, kita masuk pada cara kerja analisis gula total. Pertama, teman-teman timbang buah yang dijadikan sampel sebanyak 1 gram. Selanjutnya dihaluskan menggunakan mortar dan dilarutkan dengan 100 ml Aquades. Saring sari buah tersebut dengan kertas saring. Nah, setelah itu ambil 5 ml larutan sari buah, kemudian ditambahkan Aquades lagi hingga volumenya 100 ml. Pipet 1 ml sari buah tersebut, masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 0,5 ml larutan fenol 5% dan diaduk. Kemudian tambahkan juga 2,5 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung dan diaduk kembali. Nah, biarkan selama 10 menit terlebih dahulu. Lalu kocok lagi, tempatkan dalam penanas air selama 15 menit. Setelah itu barulah teman-teman bisa mengukur absorbansinya pada panjang gelombang 490 nanometer. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada metode uji yang kedua, yaitu analisis gula produksi metode loop screw. Metode ini biasanya itu digunakan untuk mengetahui jumlah gula reduksi yang ada di dalam bahan atau sampel. Pada dasarnya, metode ini menggunakan prinsip kerja analisis iodometri, di mana karbohidratnya ini dihidrolisis terlebih dahulu menjadi monosakarida yang nantinya dapat mereduksi Cu2+ dari larutan loop screw menjadi Cu+. Kemudian, kelebihan dari Cu2+ tersebut dapat dititrasi secara iodometri. Untuk reaksi yang digunakan pada analisis ini, ada asam asetat 3%, larutan loop screw, indikator amilum, kalium iodida, natrium tiosulfat, natrium hidroksida, asam sulfat, dan asam klorida. Reaksi yang terjadi pada analisis ini bisa teman-teman lihat di gambar yang tertera ya. Kemudian untuk perhitungan kadarnya, yang pertama Mg glukosa yang terkandung dalam sampel dapat dilihat dari tabel loop screw, kemudian dikali konsentrasi natrium tiosulfat dibagi 0,1, dikali faktor pengenceran, dibagi massa sampel, dikali 1000, dikali 100%, dan dikali 0,9. Selanjutnya, kita masuk pada preparasi sampel. Pertama, teman-teman haluskan terlebih dahulu sampel yang akan diuji. Lalu, setelah itu ditimbang sebanyak 5 gram, dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml, dan ditambahkan 200 ml larutan HCl 3%. Nah, kemudian larutan dididihkan selama 3 jam menggunakan pendingin tegak atau kondensor. Setelah dipanaskan, didinginkan, dan dinetralkan menggunakan NaOH. Kemudian teman-teman cek pH larutan tersebut menggunakan kertas lakmus. Pastikan pH larutannya sudah netral sebelum diuji. Nah, selanjutnya kita masuk pada reaksi reduksi oksidasinya. Yang pertama, teman-teman masukkan terlebih dahulu larutan yang sudah dinetralkan tersebut ke dalam labu ukur 500 ml. Kemudian encerkan menggunakan Aquades hingga tanda batas dan disaring larutannya. Saat itu, diambil 10 ml filtratnya, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml, ditambahkan 25 ml reagen loop screw, dan ditambahkan juga 15 ml Aquades serta batu didih. Panaskan larutan, usahakan larutan tersebut mendidih dalam kurun waktu 3 menit. Nah, dipanaskannya ini selama 10 menit, kemudian didinginkan segera menggunakan air es. Nah, teman-teman juga harus membuat belangko untuk perbandingan pengujian. Yang pertama, teman-teman pipet 10 ml Aquades dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml, ditambahkan 25 ml reagen loop screw, tambahkan juga 15 ml Aquades dan batu didih. Kemudian panaskan larutan, usahakan mendidihnya dalam kurun waktu 3 menit dan dididihkan selama 10 menit. Kemudian didinginkan segera menggunakan air es. Setelah kedua larutan tersebut dipanaskan dan didinginkan, bisa menambahkan 15 ml larutan Ki atau kalium iodida 20% dan 25 ml larutan asam sulfat 25% ke dalam kedua larutan tersebut. Nah, kemudian titrasi terlebih dahulu belangko dengan natrium tiosulfat 0,1 normal hingga berwarna kuning, lalu ditambahkan indikator amilum sebanyak 2 ml,
dan dititrasi kembali dengan natrium tiosulfat hingga tercapainya titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna menjadi putih gading. Nah, barulah teman-teman bisa menghitung kadar senyawa karbohidrat menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari kedua metode uji yang sudah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa metode fenol lebih cocok untuk penentuan karbohidrat secara total, sementara metode Loops-Rule lebih cocok untuk pengujian spesifik gula produksinya. Dan kita juga dapat menentukan kadar karbohidrat dalam berbagai sampel pangan. Terima kasih telah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.